menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersama hidup penuh pesona harapanku. Knowing for real hanya dirimu sayang, oh sayang. Bila hari telah senja, malam hari tiba, hidupku yang sendiri sunyi.
semoga nyambung. Buah nangka, buah kini di sebelah, dibelah sama-sama punya isi. Rumah Bhinneka Perkokoh Persatuan Ibu Pertiwi karena diisi orang-orang yang berdedikasi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, sahabat saya, Sahibul Fadilah, Al-Mukarram, Tuan Guru Bajang, Dr. Zain Majdi, cucu dari seorang waliullah, ulama besar, Guru Zainuddin dari Lombok Timur. Cucunya Syawali juga. Yang saya hormati Gus Andri, Purnawan, dan yang saya hormati Bapak Punggas Asep, kalau di namanya jelas orang Sunda, orang Madura. Moderator Bapak Habib, Ketua Yayasan Untar, Bapak Ustadz Johannes Subekti, Bapak Rektor, Bapak Dr. Nugroho, yang wakili Gubernur, sudah pergi ya? Ketua Kepala Kantor Pariwisata, Profesor Budiono, dan tokoh-tokoh agama dari KWI, dari apalagi PGI, dan kepercayaan, pimpinan Lembaga Rumah Bhinneka yang Masya Allah penuh berkah, Ketua Penyelenggara Diskusi, Ketua Panitia Penyelenggara, calon dokter Novi Wulandari, belum dokter belum, dalam. Bapak Ibu sekalian, manusia menurut Al-Quran disebut insan. Insan kata benda, kata kerjanya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Anas, anis, anisa, insan itu maknanya harmonis, intim, akrab. Oleh karena itu, amanah yang paling melekat pada diri kita sejak dilahirkan di muka bumi sampai nanti kita kembali ke hadapan Tuhan, yang paling melekat sebelum agama, sebelum harta kekayaan jabatan, sebelum ilmu pengetahuan adalah amanah insaniyah, humanity. Maka nilai kualitas seorang bukan dilihat agamanya, bukan dilihat jabatan harta kekayaannya, bukan dilihat suku bangsa etniknya, bahkan ilmu pengetahuan titelnya, tapi dari sejauh mana dia menjadi insan yang berkualitas, yang betul-betul sebagai insan yang perfect, yang sempurna. Sebenarnya nggak ada insan sempurna, tapi ya nggak apa-apa ini bahasa murah saja, murah. Nah, di dalam diri insan ini semuanya, yang Muslim, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan, ada yang paling penting di dalam diri kita. Bahasa Arabnya qalbu, bahasa Arab bukan. Jangan kalbul, al-banding. Qalbu. Qalbu itu apa? Sulit didefinisikan sulit. Yang jelas, bagian dari qalbu yang paling atas, yang paling dekat, bahasa Arabnya namanya basirah, the eye of heart, mata hati, mata batin. Semua insan diberi anugerah oleh Tuhan
basirah, the eye of heart. Apa fungsinya? Fungsinya untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana lurus, mana bengkok. Semua manusia punya mata hati. Kalau boleh saya keluarkan Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basirah. Ini Ustaz Saiman harus pintar dalil, harus pelawakannya berdasarkan ayat Quran, boleh hebat banget. Balil insan, setiap manusia ala nafsihi basirah, pasti pada dirinya ada mata batin, mata hati yang bedakan mana baik, mana buruk. Kalau sudah tahu ini baik, ini buruk, jujur itu baik, bohong itu buruk, amanah itu baik, khianat itu jahat, terbuka, open, transparan itu baik, manipulasi, korupsi itu jahat, maka akan estafet pada bagian kolbu yang kedua, namanya bahasa Arabnya dhamir conscience atau morality. Nah, kalau sudah morality conscience akan mengeluarkan salah satu perintah. Kamu sudah tahu ini baik, lakukan. If'al bahasa Arabnya, do it. Kamu sudah tahu ini menyimpang, menurut mata hati ini salah, menyimpang, jangan lakukan. Don't do that. La taf'al bahasa Arabnya. Itu. Maka sebenarnya kita tidak usah banyak bertanya pada kiai, pada romo, pada pendeta. Silahkan tanya pada dirimu masing-masing. Karena kalau yang kita lakukan itu dengan tenang, percaya diri, benar. Tapi kalau kita lakukan dengan tengok-tengok, tengok-tengok, tolak-tolak, khawatir ada yang tahu, khawatir ketahuan, dosa. Itu kan dari sama. Kalau Anda lakukan tenang hatinya, percaya diri, langkahnya mantap, berarti benar. Kalau kamu yang kamu lakukan ragu, Anda pergi, tolak-tolak dulu, kalau diri dulu, jangan sampai ada yang tahu, dosa itu berarti. Cukup tanya pada dominmu sendiri, pada moralitimu sendiri, pada konsumsimu sendiri. Gak usah tanya pada kiai. Itu fungsi daripada domir. Kalau sudah domir berfungsi, maka akan terdengar vonis dari yang ketiga. Bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran namanya fuad, cerita of heart, nurani. Fuad, dalam Quran banyak disebut fuad. Fuad ini hakim yang tidak bisa bohong. Dalam Quran katakan, maka dabar fuad ma'ro'a. Tidak mungkin hati itu bohong. Demi Allah, saya tidak korupsi. Oh iya. Sungguh saya tidak ikut campur. Demi Tuhan saya dapat sedikit, banyak. Itu enggak? Pengalaman itu enggak? Kalau enggak pernah, enggak saya. Bukan saya atau yang terkuatnya. Saya. Asli seorang itu. Tidak mau dibohong. Itu namanya kepercayaan atau hakim yang menjatuhkan vonis kepada kita, baik atau tidak, baik atau buruk, benar atau salah, kita akan dijatuhi vonis oleh Tuhan kita sendiri, nurani kita sendiri. Yang nurani ini tidak mungkin disuap, tidak mungkin diajak KKN, tidak mungkin diajak main mata, karena tidak mungkin bohong. Maka tidak bisa bohong. Maka tidak mungkin bohong. Nah, betapa kalau kita manusia ini menghadapi gebiarnya kehidupan, kerasnya kehidupan, apalagi di kota Surabaya, kota Jakarta, kembali ke domir, ke moral, kembali ke fuad, saya katakan tadi, kembali ke basirah, kita akan selamat. Sebaliknya,
kalau kita mudah tergiur, tergoda oleh rayuan-rayuan materialistis, hedonistik, rakus tamak, disitulah kecelakaan kita. Kenapa? Sebelum polisi tahu, sebelum KPK tahu, sebelum masyarakat tahu, nurani kita sudah tahu kita ini benar atau salah. Dan ini akan ditiru, akan dicontoh oleh anak keturunan kita. Maka di negara Finlandia itu aman, tentram, jujur, damai. Kenapa? Karena yang paling ditakuti oleh mereka ini takut kalau perilakunya ditiru oleh anak cucunya. Itu yang paling utama. Mereka bermasalah agama, bermasalah neraka bukan, berbicara neraka tidak. Tapi yang paling menjadikan dia jujur, dia concern itu karena takut khawatir kalau perilakunya akan ditiru oleh anaknya, akan ditiru oleh cucunya. Itu yang paling mendorong menjadi motivasi masyarakat di Finlandia itu. Nah, tiganya harus, yang tiga bagian tadi, tiga bagian kalau ini harus ini apa tadi? Masih orang masalah ini. Keempat, kedua apa? Domin, conscience atau moral. Tiga apa? Atau keempat. Syukur-syukur naik ke bagian yang keempat apa? Asror, the power mystery. Orang kalau hatinya besar, hatinya padam, hatinya jernih, maka akan mempunyai kekuatan yang misterius, kekuatan yang luar biasa, yang di luar logika, di luar di luar itu. Bung Karno orang berhati besar, yang mempunyai kekuatan moral besar. Gus Dur orang mempunyai asror power yang sangat misterius. Tidak mungkin Bung Karno berhasil mempertahankan Indonesia kalau tidak punya kekuatan misterius. Begitu pula Gus Dur dalam menjadi presiden dalam keadaan tidak sempurna fisiknya kalau tidak mempunyai kekuatan yang misterius. Bagaimana cara kita ke sana memiliki hal itu? Butuh latihan, butuh melatih diri, menahan diri, mengarahkan diri dengan latihan spiritual yang sangat tinggi. Saya yakin Bapak Alin, mantan gubernur NTB, seorang pejabat, seorang penanggung pimpinan, Pak Rektor atau Pak Yayasan, pasti suatu ketika, pasti saya pernah pengalaman jadi ketua PBN 10 tahun, sekarang guguran sekarang. Pasti suatu ketika ada masalah, ada problem, ada sesuatu yang harus saya putuskan sekarang. Tidak mungkin musyawarah atau berunding dengan teman-teman. Tidak mungkin berpikir lama-lama. Pernah gitu nggak Pak Rektor? Pernah gitu nggak? Sekarang harus saya putuskan. Ayo mau cari mana? Muncullah kekuatan yang misteri. Dan itu kebanyakan kalau betul-betul itu kekuatan betul-betul wujud akan benar keputusannya. Contoh bukan saya sombong kan, contoh maaf bukan saya sombong. Ketika 212 atas nama kebangkitan Islam, 1 juta Muslim lebih sholat Jumat di Monas, saya diajak dan beliau pimpinannya itu mau ketemu saya, mau datang ke PBNU. Saya tolak tanpa musyawarah dengan pengurus yang lain, tanpa saya berpikir panjang, saya tolak. Kenapa? Karena tidak mungkin itu kebangkitan Islam orang sholat di lapangan, tidurnya di masjid. Saya kan tanya orang, Mas, dari Surabaya mau kemana? Ke Jakarta. Akan ada apa? Sholat Jumat di mana? Di lapangan. Di lapangan di mana? Di masjid. Mana itu? Saya satu-satunya orang yang terang-terangan mengatakan bahwa gerakan 212
kebangkitan Islam. Mampu mau musyawarah, garis mata, tapi tokoh ini gimana semuanya dalam keadaan kritis sebenarnya. Tidak mungkin kita rapat, tidak mungkin dari waktu rapat berpikir lama-lama. Barangkali ya saya diberi kekuatan yang sangat besar yang muncul seketika muncul bisa mengatasi atau memecah masalah yang sudah kita hadapi. Namanya bahasanya asros misteri yang puncaknya adalah dalam bahasa Arab bagian dari hati yang puncaknya adalah latifah. Ayah saya dulu kiai, kalau mengajar itu mengartikan latifah sulit. Bahan lembut yang awal kan bahan lembut juga. Sekarang di zaman teknologi gampang. Apa itu latifah? Software yang bisa merekam suara lain, yang bisa memantul dari Lauh Mahfuz, tulisan ada di sana. Contoh Gus Dur dalam keadaan pemulihan, sakit dalam keadaan pemulihan. Di situ satu di kamar ada 5 orang, saya, Sepuh Yusuf, Mahir Iskandar, Cakrodaya, Pak Cakrodaya Subeto, mantan Menteri Koperasi, Pak Wisnu, Ketua Gubernur Jawa Tengah, dan 5 kita khususnya secara tiba-tiba duduk mengko aku dari presiden. Kita 5 kan jadi usul konstitusi. Tidak konstitusi ini. Dari mana itu? Bukan dari logika, bukan dari akal, bukan dari premis-premis konklusi, bukan. Itulah yang namanya latifah. Suatu pagi jogging, selesai mampir ke rumah saya, minta minum air putih, roti tawar. Duduk di kursi, saya buka AC, ngorok. Betul, lebih dari 20 menit. Begitu bangun, asasnya sambil saya. Begitu bangun, Kang Said mengkoneksi umur 96 sampai yang dari Ketua Umum PBNU. Benar, saya terpilih tahun 10 umur saya 90. Dari mana? Dari mana itu? Ada lagi? Oh, banyak profesor itu, banyak banget profesor itu. Contoh yang lain, sahabat Umar dapat surat dari Gubernur Mesir. Namun ini sungainya surut airnya. Biasanya dulu sebelum Islam, kalau sungai ini surut itu berarti minta tumbal. Gadis cantik diberi perhiasan lengkap, dilempar ke sungai, nanti dihadirkan oleh airnya datang. Sekarang surut. Amirul Mukminin gimana? Sekarang sudah Islam ini. Umar segera mengambil kertas, pulpen, saudara sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Tuhan dan Allah, mengalirkan. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal gadis cantik, tidak usah ngalir, saya butuh kamu. Wah, yang mesti dilempar ya. Oh, mesti dilempar. Datang airnya sama sekali. Ada rencana. Barangkali di Papua di sebuah gedung seperti ini dari Santo Orang Suci. Nah, disinilah kekuatan kalbu yang sangat luar biasa yang tidak kita temukan dalam buku-buku secara tertulis, tidak kita temukan dalam bangku kuliah, tapi harus kita temukan dengan pengujian diri, peningkatan kualitas hati kita. Nah, sekarang manusia siapa? Manusia merupakan manifestasi dari wujudnya Tuhan. Bahasa Islam wujudnya Allah. Kalau bisa alasan, Allah. Kalau di masyarakat Allah
wujud yang maha satu, yang mutlak, absolut, tanpa relasi. Satu turunan. Gak ada kenal. Sendirian, yang kenal siapa? Sendirian. Wujud yang satu, gak ada kenal. Sendirian. Begitu Tuhan ingin dikenal, langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Yang mengenal zat Tuhan siapa? Nama-namanya. Versi Islam nama Tuhan ada 99. Namanya apa sama? Contoh misalkan nama 3 saja. Bahasa Arab. Al-Khaliq pencipta, Al-Qadir berkuasa, Al-Alim mengetahui. Begitu ada namanya 99, nama ini butuh relasi. Kalau tadi zatnya nggak butuh relasi, sekarang butuh relasi. Gimana? Tidak sekali-kali namanya Al-Khaliq pencipta, ya harusnya diciptakan. Tidak sekali-kali nama Tuhan yang maha mengetahui, ya harus ada sesuatu yang diketahui. Tidak sekali-kali Tuhan namanya yang berkuasa, yang dikuasai. Maka muncullah semua relasi nama-nama Tuhan yang 99. Lahirlah alam semesta di manusia, tapi masih berbentuk arwah, roh universal. Jadi kita ini bertemu, masih zaman roh primordial, universal. Dan universal terjadi proses emanasi melalui kata orang Islam, the essence of Muhammad, Nur Muhammad. Kata orang Kristen atau Katolik, the Logos. Ini penggagasan namanya Patriark Athanasius dari Alexandria, yang tentang the Logos. Waktu itu bermusuhan dengan Arius. Athanasius bermusuhan Arius. Kemudian mengadakan konsili pertemuan di kota Lydia. Saya sudah pernah ke kota Lydia, pernah saya ke Lydia. Pak itu belum ya. Saya sudah pernah ke Efesus, pernah ke rumahnya Bunda Maria di Turki, ya, ketika lari dengan Johannes. Melalui Nur Muhammad atau salam melalui Logos. Kalau kita ucapkan kun, kata kun Logos atau Nur Muhammad, terjadi proses manifestasi menjadi alam semesta. Jadi alam semesta termasuk kita adalah manifestasi dari wujud Tuhan yang absolut, yang mutlak, melalui Nur Muhammad atau melalui The Logos. Bedanya kalau orang Kristen The Logos ini nanti menjadi Tuhan, awal berada firman dari Allah. Kalau orang Islam, Nur Muhammad tetap tidak menjadi Tuhan, tetap makhluk yang Tuhan juga Nur Muhammad. Ini makhluk yang paling kita orang Islam harus menghormati Nabi Isa Masih. Harus. Bahkan ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah dari Mekah, masuk Madinah ada gosip bahwa Bunda Maria itu berzina dengan Yusuf tukang kayu. Muhammad langsung minta perlindungan Tuhan. Ini gimana Tuhan? Menjawab isu ini gimana? Turun satu surat dalam Al-Quran, surat Maryam. Wadkur fil kitab Maryam idin tabatat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakan Muhammad kepada mereka, Maryam perempuan yang suci ketika berada di sebelah timur. Sebelah apa berada? Sebelah timur. Jadi timur berada sebelah timur. Datanglah seorang laki-laki. Maryam pun kaget. Siapa kamu? Saya tidak pernah bergaul dengan laki-laki. Saya malaikat Jibril, diutus oleh Tuhan untuk menghembuskan Roh Kudus kepada kamu. Sama, kalau ini sama, kalau ini. Maka hamil dengan Isa Al-Masih. Itu orang Islam harus percaya cerita ini. Bedanya kalau orang Islam nanti sudah anak Tuhan atau Tuhan, perasaan tidak, tetap sebatas manusia yang paling terhormat. Orang Islam harus menghormati Yesus.
Kalau nggak menghormati, malah kita kadang lebih hormat daripada orang Batak. Orang Batak kalau mau si Yesus, ada si Yesus, kalau kita enggak. Nabi Isa alaihi salam, ada lagi Romawi perang dengan Persia. Romawi Katolik, Persia Zoroaster. Itu Nabi Muhammad berharap agar Romawi menang. Kalah. Nabi sedih, menangis. Turun surat yang menghibur Nabi Muhammad, namanya surat Romawi. Alif lam mim gulibatir rufi abdal aqdam ba'di wal sa'idun fi bin asinin ayawai yafrul mu'minun. Romawi sekarang kalah, tapi nanti kurang 10 tahun Romawi menang. Ketika Romawi menang, tidak orang Islam ikut gembira. Dalam Al-Quran itu Pak Andri, ada surat Romawi, ada surat Maryam. Di Bible tidak ada surat Mekah, tidak ada surat Komputer. Nabi pindah ke Madinah. Dulu ke Madinah namanya kota Yathrib, karena yang membangun kota itu namanya Yathrib bin Nauf bin Amri bin Sam bin Nuh. Masuk kota Madinah, masuk kota Yathrib, mendapatkan masyarakat yang bineka, plural. Ada Islam pendatang, namanya Muhajirin, Islam pribumi, namanya Ansor, dan non-Muslim Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Nabi segera mendeklarkan, ini keputusan Muhammad. Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan Yahudi asalkan satu visi misi. Sesungguhnya ada satu umat. Di hadapan hukum sama, hak sama, kewajiban sama. Jadi Muhammad 15 tahun yang lalu telah berhasil mendirikan sebuah komunitas sosial masyarakat yang dibangun di atas konstitusi, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku. Maka Nabi mendeklarkan berdiri negara Madinah tamadun Quraisy. Bukan dari Islam. Tidak ada Islam dari Islam zaman Nabi Muhammad. Bukan negara Arab. Tidak ada Islam negara Arab zaman Nabi Muhammad. Yang ada negara Madinah mutamadin Madani. Itu contoh-contoh biasa sekali yang mendorong kita agar toleran. Bahkan pernah Nabi Muhammad, yang namanya manusia ya, pernah punya semangat berlebihan, suka orang Islam semua dulu. Ditegur Al-Quran. Al-Quran menegur. Seandainya Tuhan menghendaki Muhammad, niscaya manusia Islam semua. Tapi saya tidak mengerti. Apakah kamu akan menggunakan kekerasan? Jangan Muhammad, jangan. Ada. Nabi, Khalifah Umar, pemimpin sentral, pergi ke Yerusalem. Di sana penguasa namanya Sophimus Theodorus. Di sana disambut, dihormat. Setelah selesai acara resmi, Umar ingin jalan-jalan melihat kota Yerusalem. Mereka ada gereja, baru tahu di Madinah nggak ada gereja. Dia masuk gereja, sejak Umar masuk gereja. Lihat, pas di dalam gereja ada asal. Ada sholat asar. Umar segera keluar, kata Sophimus, di sini saja sholatnya dalam gereja. Ini ada sajadah, di mana sajadah? Enggak, saya suruh keluar. Kenapa? Saya khawatir kalau saya sholat di dalam gereja ini, nanti waktu saya akan datang akan menuduh gereja ini dengan alasan bekas salahnya Umar. Jadi Umar tidak mau sholat dalam gereja, khawatir gereja nanti akan dituntut oleh umat Islam, alasannya bekas salah Umar. Betapa contoh-contoh yang sangat baik ini, sampai saya masih ceritakan dan cukup setengah jam ini, cuma 2 hari 5 proses. Nabi Muhammad pun dihadiahi kirim surat ke gubernur Mesir, namanya Muqawqis
Ada orang Ortodoks, Kristen Ortodoks. Gubernur Muslim hormati surat Nabi Muhammad, dibahas kiriman kuda, keledai. Kalau sekarang ada satu SDS, satunya sebuah, satunya rasa kuda, unsa, dan keledai. Dan perempuan cantik dua, namanya Maria Al-Qibtiyah dan Shirin. Muhammad Maria itu biasa, mungkin Maria perempuan. Sekarang harus orang jangan pasti dengan jalan. Nabi Muhammad menerima hadiah dan dinikah. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi namanya Hafsah binti Huyai. Kalau itu namanya Maria Al-Qibtiyah. Bahkan punya anak-anak Ibrahim, saya meninggal. Walhasil sejak dulu leluhur kita umat Islam dan dengan orang Muslim sangat-sangat harmonis hubungan karena ingat amal paling melekat dari diri kita adalah insaniyah, kemanusiaan. Saya kira itu cukup sekian. Izin Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati guru kita Buya Profesor Dr. Haji Said Abdul yang tadi telah memberikan materi yang dipadatkan, itu mungkin berapa SKS dari awal sampai akhir. Itu bagian yang sangat integral di dalam memahami bagaimana spiritualitas itu lebih utama, ya, bagaimana humanitas atau kemanusiaan itu lebih utama dibandingkan dengan harga dalil atau beragama. Bapak Ketua Yayasan, Bapak Eko, dan seluruh keluarga besar Universitas 17 Agustus yang saya muliakan, Bapak Pendeta Andri, Bapak Pembes, dan Bapak Moderator, serta adik-adik semua, ya, para mahasiswa-mahasiswi dan seluruh yang berbahagia pada sore hari ini. Ada ungkapan ila hadarul ma batalat tayammum. Itu ungkapan kalau ada air itu nggak bisa tayamum. Nah, ini airnya ya, saya ini istilahnya debunya, jadi nggak bisa ditayamumkan. Sudah cukup dengan air, sudah selesai debunya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan ya, dalam bentuk pointer pendek-pendek saja. Yang pertama, pengantin tadi yang disampaikan oleh moderator yang saya simak tadi adalah probabilitas agama dengan demokrasi. Bisakah bersanding agama dengan demokrasi? Saya tidak berpretensi bicara tentang agama secara keseluruhan, tapi paling tidak saya bicara tentang agama dalam perspektif Islam. Saya ingin mengatakan bahwa agama Islam, kalau kita lihat secara umum, agama itu ada dua sisinya, dimensinya. Pertama doktrinal, kedua historis. Sisi yang pertama doktrinal normatif, dari sisi ajaran. Islam menyediakan ruang yang sangat cukup untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi. Kenapa? Dalam Islam itu kalau bisa dikompartemenkan, walaupun ini tentu bukan seperti eksakta yang kompartemen ini, tapi kalau bisa dikompartemenkan itu maka ada 3 ruang. Yang pertama ruang akidah. Prinsipnya adalah tauqif, ikut saja.
Rukun iman ada 6, ya ikut sudah seperti itu. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Yang kedua, ruangnya itu ritual ibadah. Seperti sholat 5 waktu, berhaji, berpuasa, itu juga prinsipnya sama. Diikuti saja. Jadi keteladanan, contoh dari Rasul itu ikuti. Lalu ada ruang yang ketiga, itulah ruang muamalah. Apa ruang muamalah itu? Semua ruang selain dari akidah dan ritual ibadah. Maka di situ ada ruang sosial, ruang ekonomi, ruang bermanusia, ruang berbangsa, ruang bermasyarakat, ruang berbudaya, ruang beradat. Dalam ruang muamalah ini ada beda yang esensial. Kalau dalam akidah dan ritual ibadah itu prinsipnya ikut pada apa yang dicontohkan, maka dalam ruang muamalah itu prinsipnya Islam tidak memberikan aturan yang baku, tidak diberikan petunjuk detailnya. Yang diberikan adalah mabadi atau prinsip-prinsip. Jadi di dalam ruang ekonomi, ruang sosial, ruang budaya, termasuk di dalam ruang berbangsa dan bernegara, yang diberikan oleh Islam itu bukan detail, petunjuk dari A sampai Z, tetapi yang diberikan adalah panduan-panduan. Nah itulah disebut dengan nilai-nilai, termasuk yang paling utama yang disampaikan oleh guru kita tadi, yaitu nilai insaniyah. Prinsip yang diberikan di situ ada insaniyah, ada nilai kemanusiaan, ada al-musawat, kesetaraan, ada al-adalah, keadilan, ada al-hurriyah, kemerdekaan dan kebebasan. Jadi apapun, kalau dalam konteks misalnya pemerintahan atau sistem bernegara, apapun namanya sistem pemerintahan itu, sepanjang dia mengusung nilai-nilai tadi, dia tidak bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip yang sudah dikalahkan oleh Islam, maka dia Islami. Maka dia Islami. Mau namanya republik, kerajaan, keemiran, kesultanan, atau apapun lah namanya. Kita nggak tahu entah apa lagi yang akan dilahirkan oleh peradaban manusia sekian waktu yang akan datang terkait dengan sistem pemerintahan. Dalam konteks budaya juga sama. Jadi kalau dalam konteks budaya itu iktibar bima'an apa sih esensi dari budaya itu? Sehingga bisa jadi ketika misalnya kita yang hidup di Indonesia punya budaya lokal. Di Jawa ada budaya Jawa. Saya seorang Sasak, lahir di Lombok. Kami punya budaya suku Sasak. Ada Samawa di Pulau Sumbawa, ada Bojo bagian timur Pulau Sumbawa, ada Sunda, ada Padang semua. Sepanjang budaya yang kita kembangkan itu membawa virus, ada kemuliaan, ada ketinggian, ada spiritualitas, ada penghargaan terhadap hal-hal baik dalam kehidupan. Kemudian dia mengarah kepada kemaslahatan bersama. Itu Islam. Bahkan bisa jadi lebih Islami dibanding sebagian budaya yang tumbuh di negara-negara tempat agama hadir, saya agama Islam. Ada budaya-budaya Arab yang sangat tidak Islam. Bahkan itu isi dalam Al-Quran ya, dulu ada adat atau budaya menanam, mengubur hidup-hidup perempuan karena dianggap tidak ada harganya. Manusia yang dianggap berharga adalah yang bisa berdaya guna dalam peperangan. Perempuan dianggap tidak punya nilai tambah untuk bisa menjadi aset perang, sehingga dianggap tidak ada gunanya. Itu dibuang oleh Islam. Dan juga banyak budaya-budaya yang lain. Nah, konsep ini lalu membuka ruang yang sangat luas, dan inilah yang dipahami oleh para tokoh Islam dulu di Republik ini. Ketika mereka aktif, ya, tidak hanya menstempel, tapi juga aktif. Bahkan dalam kelompok-kelompok yang paling kecil untuk menyiapkan dokumen-dokumen metodologis kita sebagai bangsa. Dokumen metodologis kita yang paling tinggi ada Pancasila, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan bersama oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka yakin yang sedang dibangun ini ada sesuatu yang baik. Dan itu terwujud dalam dokumen-dokumen tadi. Sehingga kalau kita lihat, mohon maaf, mungkin dokumen berbangsa yang paling religius sedunia itu salah satunya adalah dokumen-dokumen kita.
Di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 2 kata Allah. Di pembukaan atas berkat rahmat Allah, dan ada sumpah seorang presiden itu dengan demi Allah. Tidak hanya negara bahkan mungkin di Arab, di mana di barang tubuh konstitusinya itu ada kata Allah. Demikian pula ada kata Tuhan, banyak sekali. Nah, dengan demikian yang saya sampaikan adalah kita bersyukur bahwa secara normatif, secara doktrinal, agama menyediakan perangkat yang diperlukan agar demokrasi bisa tumbuh dan berkembang. Untuk Islam, saya yakin untuk Kristiani dan agama-agama juga hampir sama. Itu tadi. Dimensi yang kedua, nah ini memang sering ada problem di sini, dimensi historis. Ketika sudah sampai dimensi historis, itulah yang kemudian nasya'at fajwah, terjadi deviasi, terjadi jurang, terjadi gap antara kata kitab suci dengan pengamalan dari para pengamat. Tetapi yang saya katakan untuk juga jangan kita terbawa pada persepsi seakan-akan agama itu per hari ini sudah berubah menjadi satu hal yang destruktif untuk keutuhan bangsa atau untuk manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita melihat sejarah, mencatat konflik-konflik paling mematikan di dalam sejarah umat manusia, minimal yang bisa dicatat, itu saya bisa mengatakan bahwa tidak ada konflik paling mematikan itu karena faktor agama. Konflik paling mematikan dalam model Perang Dunia Pertama, 7 orang meninggal. Tidak ada urusan sama agama. Itu urusan konflik di Balkan sana. Lalu Perang Dunia Kedua, 6 tahun berperang, 70 juta yang meninggal, tidak ada urusan juga sama agama. Artinya, konflik yang paling mematikan di dunia yang terkait karena ideologi itu bukan karena agama. Jadi ideologi itu bukan ideologi agama, tapi ideologi yang lain, entah komunisme, entah apa. Nah, ini saya sampaikan untuk membangun optimisme kita. Alhamdulillah, kita di Indonesia mewarisi dokumen mereka yuridis yang sangat religius, tapi juga sangat kaya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia lahir dari hasil kompromi para tokoh bangsa yang berbeda agama, berbeda budaya, saya tidak setuju. Bukan kompromi. Karena kalau kita bicara kompromi itu seakan-akan kita tidak mendapatkan yang terbaik. Masing-masing mundur dari posisinya dan mencari titik temu minimal supaya bisa bersama-sama sebagai satu bangsa. Dokumen-dokumen berbangsa kita menunjukkan bahwa para tokoh agama kita yang berbeda-beda latar belakangnya, para tokoh budaya, para tokoh adat, mereka sampai pada Indonesia bukan dengan berkompromi meninggalkan yang terbaik dari agama mereka, tapi mereka berhasil mengambil yang terbaik dari agama masing-masing lalu menyamakannya. Itu apa Indonesia? Jadi Indonesia, kalau bahasa dari Abu ya tadi, mudah-mudahan ini adalah bagian dari the secret study, asrar. Sehingga saya sering mengatakan dalam banyak tempat, bagi saya para pemimpin kita itu rijal ulama. Mereka orang-orang yang diilhamkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika mereka membahas untuk membentuk Indonesia, mereka bisa lepas dari minggu mereka masing-masing dan kemudian berkonsentrasi untuk menghadirkan wadah yang terbaik untuk kita semua. Alhamdulillah. Untuk masa lalu seperti itulah wajah Indonesia. Untuk masa depannya, ya adik-adik semua dan kita semua, tergantung dari kita semua bagaimana kita merawat yang sudah. Sebagaimana hari ini kita hasil dari apa yang ditanam oleh para pendahulu kita, maka masa depan Indonesia termasuk menyongsong Indonesia Emas 2045
itu adalah hasil dari apa yang kita tanam pada hari ini. Karena itu mari kita tanam kebaikan. Insya Allah rumah bineka yang dilaksanakan pada hari ini juga bagian dari tanaman kebaikan untuk masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam Pancasila. Sama-sama. Alhamdulillah, ya Allah, Pak Guru semua ini, Pak Said, saya mohon izin mewakili Bapak Kapolda Jawa Timur. Hari ini beliau saat ini sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan beberapa kegiatan, termasuk mengecek di rumahnya juga. Saya mewakili mencoba untuk memberi bumbu. Kalau makanan tidak ada garamnya, mungkin saya jadi garam sekarang. Kita akan mencoba menggali apa yang terjadi. Tadi pemantiknya kalau nggak salah Pak Moderator, pemantiknya itu situasi ambibas begitu setelah pandemi. Bapak Ibu sekalian hadirin, sebetulnya enak nggak enak pada saat pandemi ini. Bagi kami aparat penegak hukum, khususnya yang menghukum hukum bisa sampai ke pengadilan. Kalau saya kebetulan jabatan sehari-hari Direktur Pembinaan Masyarakat di Bimas. Kerjaan saya yang lain itu masyarakat. Kalau bicara tentang kebangsaan itu bagian dari saraf saya. Kebangsaan, bineka dan sebagainya itu saraf saya. Hari ini saya menggunakan pakaian ini adalah seragam Direktorat Polri Udara. Hari ini sedang berulang tahun. Dan kami dari beliaunya mengatakan tidak ada di seragam saya itu kami perkenalkan. Makanya di air juga ada polisi, di udara juga ada polisi. Polisi ada di mana? Tapi kalau saya ada gangster, Pak. Tapi kalau saya tiba-tiba di luar sana darurat. Saya satu kali dengan kata tiba-tiba ada yang saya masih izin darurat gangster. Darurat apanya? Kok tiba-tiba darurat itu? Darurat iya. Yang kaki ini yang penting orang melanggar. Itu kok nggak darurat? Kok nggak sadar-sadar? Kalau nggak boleh belok kiri, ya nggak boleh belok kiri. Kalau pakai helm ya pakai helm. Kok nggak darurat gitu? Nah ini kata-kata darurat itu kan digembar-gembarkan dulu. Ya, ada kejadian ada orang baca. Tapi hanya di sini, di tempatnya juga ada orang baca. Orang diperas, motornya dirampas banyak. Tapi jangan sekali-kali kita
Ibu sekalian. Polisi itu juga pokoknya memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum. Beda nih, memelihara Kamtibmas itu kayak saya ini nih. Ya, membina, kita ngobrol, yuk kita bikin apa. Sebelum kejadian itu memelihara. Setelah kejadian kita apain, itu memelihara. Ada itu penegakan hukum, tangkap sampai di pengadilan seperti itu, sampai di tembak dan sebagainya itu tangkap. Terus perannya ada juga tugasnya sebagai pelindung pemain dan rakyat. Dari ketiga hal tersebut ada 3 fungsi yang kami laksanakan untuk melaksanakan tugas itu. Pertama, fungsi preemptif, fungsi menangkap, fungsi kita action dulu sebelum ada kejadian. Fungsi sebelum paham lain masuk, kita masuk dulu. Fungsi baru pada saat tatarannya masih tatarannya. Fungsi yang dimana kita bekerja di tataran semua sendi-sendi kehidupan, ekonomi, sosial, culture. Itu bagian polisi ada di situ. Siapa? Saya sehari-hari, Direktur Pembinaan Masyarakat, dan seluruh polisi-polisi yang menjadi pembina masyarakat seperti yang sudah kenal ada Pak Babin. Nah itu adalah masuk dalam lingkup kerja saya. Orang-orang yang ada di kampung-kampung, polisi-polisi yang ada di kampung, yang tutup rumah, yang ada kontrol, itu bagian itu. Kira-kira fungsi preemptif. Mainnya diniat dan mainnya sebelum kejadian. Yang kedua adalah fungsi-fungsi polisi preventif atau pencegahan. Berseragam, lalu lintas, sabara yang patroli, lampu atau biru minggu, segala rupa, penjagaan, kemudian kalau ada darurat, itu seputar lewat, itu. Nah itu preventif, pencegahan. Yang terakhir fungsi dakum, nangkap, minta, begal, sampai menyerahkan tersangka dan berkasnya sampai ke pengadilan dan sampai nembak misalnya pada saat itu. Oh yang anak-anak itu ada yang ditembakin ya? Bu, ada yang ditembak ya? Bu Kamtibmas, kalau terus akan ada yang nembak. Itu kok besoknya ada lagi. Berarti tembak bukan obatnya. Tembak bukan obatnya. Gitu. Ada sesuatu yang harus kita isi bersama-sama. Nah, sesuatu itu apa? Beliaunya ada berapa tadi? 4 atau 5 tadi? 5. Juga Tuan Guru tadi ada beberapa hal. Saya bisa menawarkan, yuk untuk isu-isu tanda kutip darurat katanya, gangster, darurat, geng motor, darurat tawuran. Ya, kita lihat KBBI ya darurat itu apa? Kejadian aja nggak usah darurat, kejadian ini udah gitu. Saya tawarkan 5 solusi. Ini yang sejatinya adalah yang ada adalah darurat eksistensi kita semua. Kita yang darurat, kita yang nggak ada. Anak-anak itu ya, setelah saya pelajari dengan kasar Pak Kapolres, ya Pak Kapolres Surabaya, saya ngobrol, apa sebetulnya? Rupanya anak itu di dalam rumah megang ini, ngobrol-ngobrol, sama-sama punya kepentingan, sama-sama punya kesukaan, sama beridentitas. Oh ya, terkait identitas ada 3, identitas sosial, identitas manusia, dan identitas kelompok. Itu individu. Nah, dari individu dia pengen eksistensi lagi. Berbicara anak muda itu berbicara kita zaman dulu, berbicara bapak zaman bapak, berbicara pak pendeta zaman pendeta, berbicara kita semua pada zaman kita. Pada saat itu kita di mana? Pada saat kita jadi pemuda kita di mana? Kita sama-sama pengen eksis Bapak Ibu. Kita mencari diri sendiri, mencari siapa kita. Eksistensi bisa dengan kompetisi, eksistensi bisa dengan ini saya, eksistensi bisa dengan sesuatu yang lain yang membuat dia dikenal dan dihargai. Eksistensi itulah yang bisa orang muda. Dalam muda seperti
Kopdar ketemu di mana, terus simpulan anu ayo. Nah, kejadian itu di sebuah kafe. Hanya gara-gara kopdar, hanya gara-gara ada kesalahan. Nah, urusannya apa? Kecuali kenapa dia pukul, kenapa dibacok? Karena masalah anak masih meninggal. Ini kan nggak urus, betul Bu Erna. Nggak urus apa urusannya. Hanya itu, this is us, gitu loh. Ini kami. Ya, hanya itu saja. Nah, untuk mengisi yang tadi, identitas yang salah tadi, mencari identitas eksistensi seperti yang salah. Saya bawakan pemberdayaan 5 rumah. Pemberdayaan 5 rumah. Yuk sama-sama kita berperan. Karena waktunya singkat. Yang pertama, rumah keluarga. Apakah kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik di rumah satu keluarga sudah pernah saling mengingatkan bahwa kita ada agama, bahwa di sini ada Pancasila. 2 aja itu, agama dan Pancasila. Selesai. Kalau dari rumah itu tiap hari pas makan malam, nah gimana sekolahmu tadi? Iya Bang, temanku tadi nggak punya pensil, terus pensil saya 1, terus saya potong jadi 2, terus saya raut, saya kasih sama temanku. Hebat. Pancasila banget nggak? Adakah di rumah tangga seperti itu sekarang? Saya sanksi darurat. Bukan darurat, kita yang darurat Bapak Ibu. Maka mari hidupkan agama dan Pancasila di rumah tangga. Yang keluarga tadi, pertama, siapapun kita, yuk ambil perannya. Yang kedua, rumah agama. Saya ingat waktu kecil, kalau sudah menjelang maghrib, main-main di lapangan depan musola. Ya udah main di depan musola karena ada jumpa sebelum maghrib ngaji. Jadi di tempat ngaji itulah selain kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran juga diajarin semua hal tentang agama. Pertanyaan saya, berperankah mau ibadah sekarang untuk tetap berbicara agama yang benar dan untuk tetap berbicara Pancasila bahwa kita tidak satu-satunya agama yang ada di Indonesia. Darurat, itu yang darurat. Atau mungkin di rumah ibadahnya beda lagi bicaranya Pak. Bahwa simpulan jelek, bahwa agamanya itu jelek. Mungkin itu yang diomongkan sekarang. Daruratnya di situ. Jadi harus introspeksi. Ternyata ada kedaruratan dari diri kita semua ini. Di rumah ibadah ada yang darurat. Kalau hanya sekedar rumah masjid, gereja, pura hanya sekedar tempat berbicara dengan Tuhannya saja, belum selesai. Tapi bagaimana keluarnya? Bagaimana keluar dari tempat ibadah itu? Dia menjadi insan yang tadi itu, yang itu sendirian. Itu yang benar. Yang ketiga, apakah ada kedaruratan di rumah ada atau rumah lingkungan? Lingkungan RT, lingkungan RW, apakah orang tua di situ, orang-orang tua yang ada di lingkungan RT mencontohkan buang sampah pada tempat yang pada anak kecil? Saya pernah hidup di Jepang, dan sampai sekarang anak saya menerapkan tingkah laku seperti itu yang Islami. Mohon maaf, kami berubah, saya akan buat. Naik eskalator dimanapun di mall di Indonesia, insya Allah kami selalu rapat diri, tidak pernah berdua-dua. Kenapa? Hasil didikan waktu kami di sana. Anak saya masih kecil, sekarang udah mahasiswa. Sampai sekarang tidak mau dua-dua, satu-satu. Dan insya Allah kalau kami ke masjid selalu ada 4 pasang sendal yang ada keluar. Tidak pernah berantakan. Maksudnya apa? Ketika lingkungan mengajari sesuatu kecil saja, tapi yang baik, insya Allah diikuti. Kita manusia adalah orang-orang yang pandai meniru. Dan kita adalah contoh yang paling baik atau kita contoh yang paling buruk, terserah kita. Di kampung kita misalnya merokok sembarangan dan melihat lingkungan, apalagi rokok jarang beli. Anak kita pasti kamu kamu besar kalau merokok begitu. Terus habis itu buang sampah sembarangan dan sudah nggak pernah mau antri saja bisa salah, harusnya antri kalau KBB. Salah banyak darurat kita ini. Nah, lingkungan RT RW kampung itu apakah sudah ada kepancasilaan di sana? Sudah hidup belum Pancasila di kampung-kampung kita? Kalau belum, ya itu daruratnya Bapak Ibu, bukan gengsernya. Bukan bacok-bacoknya, geng motornya, bukan. Yang darurat kita. Yang keempat, rumah sekolah. Apakah betul guru-guru kita di sana yang sekarang
perlu kita benahi. 2,5 hari saya akan bicarain. Yang terakhir, rumah pemerintahan. Ya, kita ini semua aparat, kepala daerahnya, parlemennya, termasuk yang menghasilkan undang-undang, peraturan dan sebagainya, semua mendukung terciptanya anak-anak kecil yang akan tumbuh besar dan sebagainya menjadi orang-orang yang berpancasila. Selesai, nggak ada lagi yang berapa lagi. Pancasila dari mulai Tuhan sampai sosial, ada semua. Ini omongan saya sejak saya jadi polisi 24 tahun yang lalu dan sampai sekarang. Maka saya hafal sekali. Maka tidak ada obat di Indonesia ini untuk menjawab apapun, apalagi darurat. Hanya saja Pancasila. Pertanyaannya, apakah Pancasila masih hidup? Mari kita yang ada di sini, termasuk kami, menjadi Pak Guru, kita adalah agen-agen penghidup Pancasila. Nah, kalau yang 5 rumah tadi gagal, ya sudah, rumah tahanan penuh sesak, jadinya Pak Polisi lagi. Kami gampang, tangkap, Marina, terus ya, tangkap, tembak. Besoknya ada lagi, besoknya juga berapa banyak tersangka ditangkap, besok ada lagi. Tapi bukan itu berarti jawabannya. Ada penyakit yang harus disembuhkan. Maka rumah tahanan menunggu kalau yang di bawah tadi tidak hidup. Tapi saya punya optimisme. Saya punya optimistis kawan-kawan dan saudara-saudara semua. Saya punya semangat di sini. Lihat luar biasa tuan rumahnya 17 Agustus, kampus Merah Putih, kampus bangsa. Kita ada rumah bineka. 5 rumah kita masih dianggap darurat. Diantisipasi dari rumah tahanan, kita punya rumah bineka. Rumah bineka ini saya dorong. Saya akan dukung terus untuk terus menjadi motor penggerak hidupnya Pancasila di Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Insya Allah, jika itu bisa dilaksanakan pelan-pelan. Dan sedikit satu lagi, produk saya insya Allah 2023 saya akan munculkan. Saya membangun sebuah program yang namanya Petra. Petranya ambil dari Pak Benda, tapi singkatan. Petra juga di Jogja ada penguatan ekosistem, penguatan ekosistem toleran. Ekosistemnya yang saya bangun. Ekosistemnya yang toleran, penguatan ekosistem toleran dan kontra radikal. Jadi mau di sekolah, di kampung, di mana semua tidak lagi, yaitu sudah bicara Pancasila, sudah bicara bahwa kita hidup berdampingan. Artinya apa? Outputnya berpancasila dengan asli. Demikian dari saya. Terima kasih. Kita sambung. Terima kasih apa yang disampaikan Pak. Saya ada mengingat ini. Menyampaikan gagasan agama dan Pancasila. Cuma banyak juga berusaha untuk tidak terjadi ruang internal. Ini sudah mulai banyak hal yang bisa mendukung agama yang kita berbeda antara. Oke, saya kira itu dari Bapak. Sekarang kita bergeser kepada Bapak Pendeta Andri Gunawan. Dia bicara tentang relasi agama dan budaya serta bagaimana kemudian tawaran-tawaran ini saya kira gitu. Kita hanya bisa menggunakan waktu. Kira 10 menit lebih karena kita hanya setengah jam. Terima kasih Mas Kadis. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya langsung saja karena cuma masih 10 menit. Untuk teman-teman mahasiswa, ada sebuah pertanyaan ini yang cewek-cewek. Kalau harus memilih mencari suami yang ganteng atau suami taat beragama, mana yang akan kalian pilih? Dua-duanya. Pilih salah satu.
Pilih yang ganteng kok yang taat beragama. Keduanya ya. Kalau harus pilih salah satu, hidup kan soal memilih. Kadang-kadang susah mencari orang yang seperti saya, ganteng dan taat beragama. Kalau harus pilih salah satu, pilih yang mana? Taat beragama. Kalau yang cowok, pilih yang cantik atau yang taat beragama? Iya. Karena kata yang cowok-cowok taat beragama itu soal waktu. Cantik itu pemberian dari Tuhan. Yang setiap apa? Guyonan ini bukan untuk melengsarkan agama, tapi untuk menegaskan sesungguhnya sebelum kita memilih ideologi atau agama tertentu, ya agama tertentu menghayati, termasuk Kristen menghayati, jadi Kristen itu takdir, jadi Kristen itu pilihan. Tapi sesungguhnya kemanusiaan kita itu mendahului keagamaan. Dan kalau refleksi itu diteruskan lebih dalam, peran kita sebagai bagian dari keindonesiaan itu lebih dulu mana dibandingkan keagamaan kita, itu bagaikan diskusi ayam dan telur. Maka relasi agama dan negara juga kira-kira begitu. Saya menyiapkan 11 slide tapi akan saya padatkan dalam 10 menit ini. Pertama, negara-negara yang punya sejarah menjadi negara agama itu tidak kekal. Karena ternyata pilihan menjadi negara agama itu seringkali disesali. Contoh, Turki dari negara Islam sekarang menjadi negara sekuler, bahkan menerapkan asertif sekularisme. Jadi semua ekspresi beragama tidak ada di ruang publik, doa bersama di muka publik, jadi presiden harus disumpah secara agama, itu tidak ada. Contoh lain kalau dalam tradisi Katolik, di mana gereja sangat berkuasa memilih raja dan seterusnya, Prancis, revolusi Prancis merupakan bandul perlawanan bahwa negara agama itu tidak relevan dan menerapkan juga asertif sekularisme. Sampai-sampai orang pakai hijab di ruang publik nggak boleh. Dan itu menunjukkan bahwa keagamaan yang sangat kental itu melelahkan. Nah, saya tidak akan masuk dalam pembahasan panjang tentang sekularisme, pasif sekularisme seperti Amerika yang menggabungkan keduanya dan seterusnya. Tetapi tren masa kini itu tren kontemporernya adalah soal, karena sekularisme itu tidak melulu jelek. Selama Bapak Ibu sakit dan teman-teman sakit lalu pergi ke dokter, ya berarti Bapak Ibu sekuler. Kalau sakit datang ke Abuya tolong saya didoakan, hanya itu religius. Jadi definisi sekularisme itu sangat luas, dan kalau ada kata-kata anti-sekulis, anti-sekularisme, pluralisme dan liberalisme, itu sesungguhnya adalah propaganda dari gerakan fundamentalis, baik yang ada di Kristen atau di Islam. Yang bos fundamentalisme itu sebenarnya adalah kapitalisme yang tujuannya memecah belah bangsa. Tren masa kini adalah soal kewarganegaraan. Kita mendekati tahun-tahun politik elektoral di mana isu ini bakal menguat. Saya berani bertaruh karena mendekati masa-masa elektoral akan muncul dikotomi antara kewarganegaraan yang setara dengan yang namanya differentiated citizenship atau warga negara yang dibedakan berdasarkan garis agama dan etno-religiusnya. Jadi pembedaan itu biasanya akan menggunakan kacamata mayoritas-minoritas. Mayoritas itu dianggap sebagai komunitas yang punya kontribusi paling banyak, budayanya paling tinggi, ideologinya memberikan kemakmuran, lalu etnis, jenis kelamin,
kasta, konsep penduduk asli dan pendatang menggunakan frame mayoritas. Sementara yang disebut minoritas itu akan dipandang tidak berharga, cacat sosial, bahkan dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan nasional. Saya bertaruh sebentar lagi Indonesia akan diwarnai begitu, karena ini adalah percaturan politik global juga. Dan itu ada dua pemicu. Pemicu pertama, ketika itu terjadi, maka kita harus sadar itu adalah warisan kolonialisme. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Di India misalnya, pemerintahan kolonial menyatukan berbagai kasta Hindu dalam satu kategori Hinduisme, sehingga terjadi friksi antara Hindu dan Islam dipandang sebagai apa? Ancaman terhadap Hindu. Itu terjadi di India. Di Myanmar muncul kelompok yang namanya Buddha ultranasionalis. Gara-gara di masa kolonial, para penguasa kolonial itu menganak-emaskan Islam dan Hindu, sehingga Islam oleh orang Buddha Myanmar itu dianggap sebagai representasi pemerintahan kolonial. Kalau di Indonesia Kristen itu kolonial. Kalau di Myanmar Islam itu dia